Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, puji Tuhan Bapak Ibu semua yang diberkati sama Tuhan. Sekarang minggu malam yang terakhir di bulan Juni ini, tanggal 28 Juni 2006. Minggu depan sudah bulan Juli. Atas rahmat dan anugerah Tuhan, kalau Bapak Ibu dipelihara bersama saya, hari demi hari kita jalani, kita lewati, karena ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Kalau Tuhan begitu setia mengasihi kita, menyertai, melindungi, memelihara kita, mari kita mencinta Tuhan. Kasihnya Tuhan sempurna dalam setiap langkah hidup kita. Kita mau baca firman Tuhan di dalam Injil Lukas malam hari ini, pasal 22 ayat 1 sampai 6. Di mana imam-imam kepala dan ahli Taurat bersekongkol dengan Yudas Iskariot, mufakat jahat terhadap Yesus. Itu melalui firman Tuhan kita belajar di sini, supaya orang-orang yang begitu jahat, yang punya rencana jahat terhadap Yesus, Yudas Iskariot berkolusi dengan imam kepala dan ahli Taurat, karena ada iblis yang masuk di dalamnya. Itu biar kita mau dekat dengan Tuhan. Karena Yudas Iskariot cinta uang, mereka punya niat jahat. Karena mereka tidak ada hati untuk firman Tuhan. Itu mari Bapak Ibu, kita mau cinta Tuhan Yesus. Kalau cinta Tuhan Yesus, kata firman Tuhan, kita mau taat kepada firman Tuhan. Kalau kita intim dengan Tuhan, Tuhan akan jaga lindungi kita, sehingga kita tidak terintimidasi, kita tidak digoda, tidak ikutin suara iblis. Katakanlah, saya cinta Tuhan Yesus, Yesus juru selamatku. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat Yesus, cintaku juga. Haleluya. Saya cinta Tuhan Yesus. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15, demikian firman Tuhan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin, haleluya. Marilah kita cinta Yesus, marilah kita mau taat. Cinta dan taat itu adalah merupakan kesatuan. Cinta Tuhan Yesus selamanya. Nanti kita bersama dengan Dia di surga bersama Yesus. Ayat 23, demikian firman Tuhan, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan dia bersama-sama dengan dia. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ialah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Bapa, malam hari ini kami mau baca firman-Mu ya Tuhan. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku oleh firman-Mu. Ampunilah segala dosaku,
Sucikanlah hidupku ya Tuhan Yesus, amin. Berfirman Bapa, dipercaya malam pada malam yang diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sangat baik. Tuhan cinta Bapak Ibu Saudara semua. Kalau kita dipelihara sampai saat ini, anugerah Tuhan sungguh. Saya merasakan cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Yesus sangat baik. Katakan Yesus sangat baik. Yesusku, Bapakku, Engkau sangat-sangat baik. Konsisten cintanya Tuhan, sekali-kali benar. Firman Tuhan katakan Ibrani pasal 13 ayat 5. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Itu mari kata firman Tuhan, kalau kita cinta Yesus. Dalam Yohanes 14 ayat 15 tadi katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Mari kita komit dengan Tuhan. Katakan, aku cinta Engkau Yesus. Dan kedua, sama-sama kita katakan, aku mau taat melakukan, menuruti segala perintah Tuhan Yesus. Karena janji Tuhan di dalam ayat 23 jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan dia bersama-sama dengan dia di dalam kerajaan surga selamanya. Amin. Janji Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita taat kepada firman Tuhan. Dan kalau kita taat kepada firman Tuhan, janji Tuhan, kita dapatkan hadiah, upah yang luar biasa. Yaitu apa janji Tuhan? Kami akan datang kepadanya dan diam bersama dia. Jadi ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan, ada segala-galanya. Bahkan kita akan bersama dengan Yesus di dalam kerajaan surga. Luar biasa. Mari kita mencinta Tuhan. Komitmen kita hari-hari. Ayo kita senantiasa setia dan taat. Cinta Yesus, saya katakan cinta ada kasih vertikal horizontal, taat vertikal horizontal. Ketiga, rendah hati vertikal horizontal. Ya, keempat, setia vertikal horizontal. Jadi kalau vertikal itu maksudnya Tuhan Yesus, Bapa ya Tuhan ya, hubungan vertikal. Kalau horizontal, hubungan sesama manusia. Ya, kelima, hidup di dalam kebenaran kekudusan, vertikal dengan Tuhan dan juga kebenar dan kudus di hadapan manusia. Ya, tidak boleh macam-macam ya. Untuk itu mari kita lanjutkan firman Tuhan urutan Lukas pasal 22. Puji Tuhan. Mari Lukas pasal 22. Kita mau baca ayat yang pertama saudara ya. Terus kita mau isi selalu dengan firman Tuhan. Senang kalau kita mengerti firman Tuhan saudara ya. Lukas pasal 22 ayat 1 dikatakan, hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Ini jadi sudah dekat berarti menjelang ya. Menjelang hari raya itu. Nah, hari raya roti yang tidak beragi itu, kalau di dalam Alkitab saudara ya, itu adalah perintah dari Tuhan pada waktu Tuhan memberikan kelepasan, pembebasan bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya, itu kalau kita baca di dalam kitab Keluaran saudara ya, supaya saudara mengerti hari raya roti tidak beragi. Nah, itu kita mau baca saudara ya. Dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat 17 saya mau baca. Kitab Keluaran pasal 12 ayat 17 ada kata hari itu dibagi. Itu apa maksudnya? Hari roti tidak beragi. Ayat ini ayat Keluaran 12 ayat 17 saya mau baca ya. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi, sebab tepat pada hari itu juga aku membawa pasukanmu keluar dari tanah Mesir, maka haruslah kamu rayakan hari itu turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Jadi peringatan hari roti bagi selama 1 minggu 7 hari saudara. Karena apa? Tepat Tuhan berikan kemerdekaan bangsa Israel, tidak lagi diperbudak di Mesir. Persis di situ hari raya roti yang tidak beragi. Itu tanggal 15 bulan dulu, bulan Abib, bulan pertama itu bulan Nisan saudara. Itu kalau kita baca di dalam Imamat 23, saya mau baca ayat ini urut-urutan supaya saudara ngerti ya. Imamat 23 yang kelima, ada kaitannya semua ya. Imamat 23 5 demikian firman Tuhan ya. Ayat 6, maksudnya ayat 6 ya, ayat 6. Dan pada hari yang ke-15 bulan itu
ada hari roti tidak beragi bagi Tuhan. 7 hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. Nah ini ya, jadi roti tidak beragi itu ya, itu terjadi pada tanggal 15 ya, bulan yang pertama. Nah bulan pertama itu disebut Nisan ya, dulu disebut bulan Abib. Sekarang sejak bangsa Israel itu lepas dari Babel ya, itu disebut di bulan Nisan. Itu tertulis dalam Ester pasal 3 ayat yang ke-7. Nah, ini makanya saya jelaskan firman Tuhan. Ester pasal 37 itu bulan pertama disebut bulan Nisan ya. Dikatakan dalam bulan pertama, yakni bulan Nisan, dalam tahun yang ke-12 zaman Raja Asveros, orang membuang pur, yakni undi di depan Haman, hari demi hari dan bulan demi bulan sampai jatuh pada bulan yang ke-12 yaitu bulan Adar. Kalau bulan Januari kita sebut bulan pertama, kalau kalender Yahudi bulan pertama itu bulan Abib atau bulan Nisan, nama Nisan. Kalau Desember tahun Masih kita Desember, tapi kalau tahun kalender Yahudi disebut bulan Adar. Ya, ini ayatnya ini. Nah, coba jelas ya. Jadi jelas ini firman Tuhan persis Lukas 22 ayat 1 itu hari raya roti tidak beragi diperingati, disebut Paskah ya, sudah dekat ya, berkaitan dengan bangsa Israel keluar dari Mesir ya. Nah, terus berikutnya supaya selalu jelas ya. Berikutnya dikatakan imam-imam kepala dan ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus sebab mereka takut kepada orang banyak. Jadi menjelang Paskah ya. Jadi kalau di kalender bulan Nisan pada Lukas 22 ayat 1 dan 2 ini itu kurang lebih antara hari Rabu Kamis menjelang Jumat Paskah, Saudara. Ya, menjelang itu ya. Dia punya niat jahat pada waktu peringatan hari raya tidak beragi, ya. Jadi tepat memperingati bulan Nisan itu mereka punya niat jahat ini, ya. Terus berikutnya, ya, ayat ketiga, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari kedua murid. Lihat, perhatikan saudara ya. Ini ahli Taurat dan imam kepala, dia punya niat jahat membunuh Yesus. Saya katakan, dalam 1 Petrus 5 ayat 8, iblis itu seperti singa yang mengamuk mencari siapa yang ingin bisa telan. Iblis itu pusat kejahatan ya. Iblis itu kalau kita baca dalam Yohanes 1 Yohanes pasal 3 ya, itu dia adalah dosa pertama dibuat iblis. Jadi kenapa manusia jatuh dalam dosa? Karena ya si iblis itu. Ya, untuk itu kalau dia punya derajat berarti ahli Taurat dan imam kepala kena rasuk oleh iblis karena hatinya sudah berlawanan dengan Tuhan Yesus, berlawanan dengan firman Tuhan. Mencari siapa lagi? Nah, Yudas kena, saudara. Maka di ayat ketiga masuklah Yudas, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari kedua murid. Ya ini orang dalam, saudara. Demikian juga orang Kristen sama. Iblis mencari siapa yang tidak dekat dengan Tuhan. Mencari siapa yang tidak seirama dengan firman Tuhan, tidak taat kepada firman Tuhan, pasti bisa diterkam oleh iblis seperti 1 Petrus 5 ayat 8. Demikian Ayub 1 ayat 7. Waktu Tuhan Allah tanya kepada iblis, "Di mana kau iblis?" Coba soal tanya, baca Ayub 1 ayat 7. Iblis berkata apa? "Aku dari keliling menjelajah bumi." Wow, dia keliling, dia tidak tidur. Maka di sini kita bisa belajar, jangan beri kesempatan kepada iblis. Efesus 4 ayat 7. Makanya pentingnya kita dekat dengan Yesus, intim dengan Tuhan, penuh dengan firman Tuhan, supaya kita tidak tergoda dari iblis. Kalau tergoda iblis, nah berikutnya saudara. Ya. Lalu pergilah Yudas kepada imam kepala dan kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada. Lihat ini saudara. Berunding sama-sama punya niat jahat karena sama-sama didalangi oleh iblis. Jadi jelas ini ahli Taurat mencari jalan. Semua pikiran-pikiran jahat itu datang dari iblis awal mulanya. Maka pentingnya kita selalu dekat dengan Tuhan, cinta Tuhan, kita musuh-musuh, membangun hubungan intim dengan Tuhan, ya. Supaya kita tahu, supaya kita mau hidup di dalam firman Tuhan, ya. Amin. Biar Roh Kudus tuntun Bapak Ibu semua. Jangan sampai kita berbuat dosa, saudara, ya.
Kita mau jangan melanggar firman Tuhan. Melanggar firman Tuhan itu dosa. 1 Yohanes 3 yang tepat dikatakan ya. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ya. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa. Dan di dalam dia tidak ada dosa. Di dalam Yesus tidak ada dosa. Tapi iblis itu berbuat dosa. Sudah takut kita sama Tuhan. Ya. Dan kita lihat ini ya, ayat yang 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Ini ya. Ayat ini mengatakan iblis berbuat. Jadi kalau sampai awalnya jatuh dalam dosa siapa tuh? Ya iblis. Sumber bapaknya dosa itu iblis. Sama dengan Yohanes pasal 8:44. Bapak segala dusta itu iblis. Ya, itu mari jangan terpancing oleh iblis. Sehingga demikian Yudas Iskariot bersama imam kepala Taurat berusaha untuk niat jahat, ya, memberikan uang. Coba lihat ini ayat ke-5. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepada. Memberi uang kepada siapa? Yudas Iskariot, saudara. Karena Yudas Iskariot itu kelemahan dari sisi uang, saudara. Ya, ayat yang ke-6. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Jadi ini mufakat ya, kolusi dosa. Ya, hati-hati saudara. Iblis masuk kepada seorang yang punya kelemahan. Ya, kelemahan ini lihat ini. Kalau kita baca ya, Matius 24:15, Yudas Iskariot itu punya kelemahan ya, itu mencari uang saudara. Kalau kita baca Matius 24 ayat 15, saya mau baca ya. Injil Matius pasal 26 ayat 15. Ini firman Tuhan berkata. Ia berkata, apa yang dah kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu. Mereka membayar 30 uang perak. Jadi ya 30 uang perak bayar saudara ya kepada Yudas Iskariot. Ya. Karena Yudas Iskariot itu dia cinta, makanya kalau cintakan uang ya hati-hati saudara. Ya, lihat ini. Yudas Iskariot kelemahannya dia suka mencari uang. Kita baca. Yohanes 12 ayat 6. Dia ciri-cirinya dia kelemahan sama uang. Dia suka ambil uang karena dia bendahara. Kalau orang itu kelemahannya korupsi, curi uang, iblis masuk. Baca Yohanes pasal 12 ayat 6. Hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Itu Yudas. Ini Yudas Iskariot itu sebagai bendahara. Dia suka curi, suka korupsi. Maka dia doyan cintakan uang. Maka dalam 1 Timotius 6 ayat 10, cintakan uang itu akar segala jenis kejahatan. Saya mau baca ya, 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, menyiksa dirinya akhirnya apa? Yudas Iskariot, dia bunuh diri. Terbulai isi perutnya kalau saudara baca di Kisah Rasul pasal yang pertama. Jadi jelas ya kesimpulannya saya melalui firman Tuhan pada malam hari ini ya. Imam kepala ahli Taurat dia punya niat jahat membunuh Yesus ya. Bertepatan rencana itu persis menjelang Paskah. Menjelang yaitu hari raya roti tidak beragi. Kalau di dalam Alkitab ya kalender Yahudi itu raya tidak beragi adalah peringatan Yesus Tuhan memerintahkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Pada saat itu masuklah iblis ke dalam ahli Taurat bersama imam kepala berkolusi dengan Yudas Iskariot. Di mana Yudas Iskariot juga punya kelemahan. Kelemahan dia curi uang. Saya sudah baca di Yohanes 12 ayat 6 kan. Dia bendahara, dia suka korupsi, curi uang. Di situ iblis lihat, wah ini punya kelemahan. Iblis masuk dan dikasih uang. Yang saya baca tadi Matius 25:15 hanya 30 uang perak saudara. Ya, jadi berarti kalau seseorang itu tidak dekat dengan Tuhan dan punya kelemahan, itu mudah sekali dirasuki oleh iblis. Demikian kita bisa belajar. Untuk itu mari melalui firman Tuhan malam hari ini, supaya jangan berikan kesempatan iblis. Isilah hati kita dengan firman Tuhan. Jangan ada celah saudara. Kalau ada celah iblis masuk. Demikian firman Tuhan dengan luar biasa saya jelaskan. Supaya Bapak Ibu hati-hati. Jangan sampai pelihara kelemahan-kelemahan yang menyebabkan dosa. Cintalah Tuhan Yesus. Jangan cintakan uang. Cintakan uang. Kata firman Tuhan 1 Timotius 10 bisa menjadi akar segala jenis kejahatan. Tapi kalau cinta Tuhan akan diberkati sama Tuhan.
Biar Yesus menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan uang menjadi Tuhan, tapi Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus menjadi Tuhan, kita akan diberkati. Katakan, saya cinta Tuhan Yesus. Amin. Yesus juru selamatku. Amin. Haleluya. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat Yesus. Cintaku juga. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Selamat malam. Berjaga dan berdoa. Jangan sampai kita jauh dari Tuhan. Jangan sampai seperti Yudas Iskariot, masuk iblis, punya niat jahat, tapi melalui firman, isilah hati kita dengan firman Tuhan. Jangan berikan kesempatan iblis dalam nama Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus akan menyertai kita. Untuk makin hari kita cinta Tuhan dan taat kepada firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.